Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Hari ini kita dikumpulkan oleh tim Al-Wafa untuk bersama-sama dalam rangka memperingati hari kelahiran di bulan Rabiul Tsani, bulan yang berdekatan dengan bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya, itu kalau datang bulan Rabiul Awal sampai dengan bulan Rabiul Tsani, setiap hari hampir setiap hari diadakan peringatan Maulid di sana sini yang dihadiri oleh banyak dari muslimah dan muslim di seluruh Indonesia, di seluruh Jakarta, untuk kembali menghadirkan, untuk kembali memperbaiki hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ternyata di negeri ini juga, di Singapura juga, mudah-mudahan menjadi semakin lebih meriah lagi di masa-masa ke depan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa orang yang seringkali bertanya, baik itu di majelis ataupun di tempat-tempat yang lain, tentang dalil-dalil, tentang alasan-alasan kenapa orang memperingati Maulid Nabi Muhammad. Menurut mereka itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa harus dilakukan di zaman sekarang ini? Perlu kita tahu dulu bahwasanya pembacaan Maulid Nabi biasanya dibacakan simputuron, seperti yang tadi juga dibacakan beberapa penggalan dari Burda yang menyanjung memuji-muji Rasulullah SAW. Hal yang seperti ini tentu saja kalau kita pikirkan, kawan-kawan sekalian, yang namanya dalil itu biasanya dari ayat Al-Quran atau dari sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namanya sunnah, namanya kehidupan dari Rasulullah SAW. Biasanya disebutkan dengan nama hadis. Ada Quran, ada hadis, gitu ya. Dan sekarang kalau pembacaan Maulid Nabi yang bercerita tentang sejarah Nabi, itu tentu saja memang tidak ada dalil secara nas ayat Al-Qurannya. Allah nggak bilang sama kita, bacalah sejarah Nabi kalian. Juga Rasulullah SAW nggak juga menyuruh kepada kita, kalian bacalah sejarah tentang aku. Nggak begitu. Nabi pun juga tidak membaca sejarahnya sendiri. Betul, memang karena tidak ada orang membaca sejarahnya sendiri. Masa saya mau bikin sejarah tentang saya, kemudian saya membacakannya? Kan tidak mungkin. Terus kemudian para orang-orang juga bertanya begini, tapi para sahabat pun tidak membaca kitab Maulid, tidak membaca Burda, tidak membaca. Tentu saja, karena memang kalau para sahabat-sahabat Nabi, nih kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca sejarah Nabi, tujuannya tentu karena kita ingin lebih kenal, ingin lebih mengetahui tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau para sahabat, kalau pengen kenal sama Nabi, kenapa harus baca sejarahnya? Datang aja langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini yang kemudian kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak bisa datang kepada Rasulullah SAW untuk bisa lebih mengenal beliau. Akan tetapi yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan membaca sejarah, membaca cerita, membaca biografi, sejarah hidup dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah tidak memerintahkan kita membaca sejarah Nabi, tapi Allah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memerintahkan kita untuk membaca sejarahnya, tapi lebih daripada itu. Nabi memerintahkan kita untuk mencintainya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa akun ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, tak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun yang ada di atas muka bumi ini. Jadi yang diperintah Allah, yang diperintah Rasul adalah kita mencintai Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai seseorang jika kita tidak mengenalnya. Bisa. Ada orang di depan lewat di jalanan, kita begitu lihat, aduh saya cinta sama dia. Nggak mungkin. Kita baru bisa cinta sama seseorang apabila kita mengenal. Cara pertama untuk mencintai adalah dengan mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya? Salah satunya adalah dengan membaca sejarah beliau. Para sahabat tidak memerlukan yang seperti itu, karena mereka kalau pengen kenal sama Nabi Muhammad, langsung mereka deketi Rasulullah SAW. Seperti apa sih Nabi Muhammad? Mereka datangi Rasulullah. Oh, ternyata Rasul seperti itu. Subhanallah. Baru kemudian masa tabi'in, mereka banyak mendengar cerita dari para sahabat. Masa tabi'in mulai berkurang. Mulai banyak orang-orang yang tidak mengenal secara zahir batin dari Rasulullah SAW. Maka kemudiannya Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang pertama yang membuat peringatan Maulid. Beliau berpikir setelah umatnya, umat Islam banyak yang sudah mulai tidak mengenal Nabi Muhammad, dia kumpulkan pujangga-pujangga Arab, penyair-penyair Arab yang bahasa sastranya indah dikumpulkan. Beliau bilang kepada mereka, saya mau buat kompetisi, perlombaan, musabaqah. Siapa yang bisa menulis kisah sejarah Nabi yang singkat, yang kira-kira kalau dibaca cukup cuma sekitar 1 jam, setengah jam. Nah itu dituliskan dengan bahasa yang indah. Nanti yang menang, pemenangnya yang paling indahnya akan dibacakan tepat pada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka mulailah pujangga-pujangga Arab tersebut menulis sejarah tentang Nabi besar Muhammad SAW. Dari sejak sebelum lahir sampai ketika lahir, sampai ketika dapat wahyu pertama kali, sampai kemudian pindah hijrah ke Madinah, sampai wafat. Diceritakan sejarah Rasulullah SAW secara singkat yang sekiranya kalau dibaca hanya membutuhkan setengah sampai dengan 1 jam saja waktunya. Setelah dikumpulkan naskah-naskahnya, disesuaikan tentunya dengan sejarah yang sesungguhnya, kemudian dimenangkanlah satu buah bacaan maulid yang kemudian tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan ribuan rakyatnya di lapangan. Beliau membuat buah panggung besar, dikumpulkan orang-orang yang suaranya lantang, karena waktu itu mungkin belum ada mic ya. Dikumpulkan yang suaranya lantang, ini seperti Ukti Khadijah Segas ini, Khadijah Jufri. Suaranya lantang ini ya, kalau saya suaranya kecil nih, nggak bisa ikutan waktu itu. Dikumpulkan kemudian setelah itu dibacakan pasal demi pasal dari kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bagaimana Nabi
ketika awal kali ruhnya diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasanya tim tuturan Habib Ali Habsyi begini, qala Jabir, ya Rasulullah, ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Katanya Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, apakah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan sesuatu? Rasulullah menjawab, wahai Jabir, awal kali penciptaan, sebelum malaikat, sebelum bangsa jin, sebelum dunia, sebelum surga neraka, sebelum planet bumi, planet yang lainnya, sebelum semua tercipta, bahkan sebelum Arab, sebelum kursi, sebelum Lauhul Mahfuz, sebelum Sidratul Muntaha, sebelum segala sesuatu, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min nurin, yang Allah ciptakan dari cahaya Allah. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Dari cahaya Nabi Muhammad itulah kemudian diciptakanlah berbagai macam hal, baik yang dulu maupun yang akan datang, semua bersumber dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh para pujangga-pujangga dalam maulid-maulid mereka. Kemudian diceritakanlah pula tentang cahaya tersebut. Dari mulai Allah taruhkan di tulang sulbi Nabi Adam, yang karena cahaya itu pula lah Allah memerintahkan semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Baru kemudian Allah SWT turunkan ke Nabi Sid, anak Nabi Adam. Diturunkan cahaya itu pula kemudian dari tulang sulbi ke tulang sulbi sampai ke tulang sulbi Nabi Nuh alaihi salam. Diturunkan lagi terus-terusan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi Ismail, diturunkan dari tulang-tulang sulbi pindah ke rahim apabila istrinya hamil, pindah ke rahim, kemudian lahir bayinya, dipindahkan lagi ke bayi tersebut. Kemudian dia menikah, pindah ke rahim istrinya, terus-terusan dibawa sepanjang sejarah dari zaman Nabi Adam sampai kemudian cahaya tersebut sampailah di sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai kemudian di rahim Aminah ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan kami membolak-balikan engkau, kami memindah-mindahkan engkau dari zaman Nabi Adam sampai kelahiranmu di sajidin, di rahim ataupun di tulang sulbi semua orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yakhtalif ala sifatin qat, katanya Sahibul Maulid Tibai, tidak ada dari orang-orang yang membawa rahimnya cahaya Nabi Muhammad orang yang kemudian pindahnya dengan cara zina. Tidak ada kecampuran tetesan darah zina dari pertama kali Nabi Adam sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Diceritakan ini dalam kitab-kitab Maulid sampai kemudian diceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang suaranya keras-keras bacain pasal demi pasal, pasal demi pasal, sampai kemudian tiba di detik-detik kelahiran Rasulullah SAW. Kurang lebihnya seperti ini. Fahtazzal arsu turaban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawatu anwara watajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Alam semesta menjadi gegap gempita, arus berguncang dengan dahsyatnya. Cahaya berpendar dari seluruh langit. Saat malam kelahiran Nabi Muhammad, sungai yang sebelumnya mengering segera mengeluarkan air dengan sangat derasnya. Bunga-bunga yang asalnya kering, bukan musim kering,
langsung mengeluarkan bunga-bunga bermekaran, pertanda akan lahirnya seseorang manusia yang paling mulia. Falamma ishtadda biha at-talq bi'izni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamamih. Saat-saat menjelang subuh, berdekatan dengan beberapa menit dari terbitnya fajar, ketika kemudian Aminah pun sudah tidak puasa lagi, sudah datang waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lahirlah sang kekasih, lahirlah manusia paling hebat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa, ibunda Nabi Muhammad yang mengurusi kelahiran, bidan yang mengurusi kelahiran Rasulullah alaihi wasallam, perawat Nabi Muhammad, bidan Nabi Muhammad, ibunda dari Abdurrahman bin Auf, bercerita, dia bilang di saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, bayi tersebut lahir tanpa ada darah yang mengiringinya, tanpa ada air-air yang kotor-kotor bersamanya. Dia lahir bak cahaya, lahirnya seperti tidak keluar dari rahim wanita, tapi kayak turun dari langit begitu aja. Gitu lahir dengan mudahnya dia keluar. Bayi tersebut begitu lahir posisinya sujud. Diambil sama Syafa. Wah, ini lucu sekali nih. Ada bayi begitu lahir posisinya langsung sujud. Diambil oleh Syafa. Kata Syafa, saya sudah membidani puluhan bayi-bayi sebelum itu. Dan begitu lahir, biasa yang dilakukan oleh bidan adalah memutuskan tali pusar yang menyambung antara bayi dengan rahim sang ibu. Tapi begitu dia mau putusin tali pusarnya, ternyata pusarnya sudah terputus, sudah rapi. Wulida maktunan maktu'an, wulida maktunan makhulan maktu'at surah. Nabi Muhammad itu dilahirkan sudah terputus tali pusarnya. Mau dilihat ini laki, bayi ini lelaki atau perempuan. Begitu dilihat, ternyata bukan hanya laki-laki tapi sudah berkhitan. Begitu dilihat wajahnya seperti apa, sudah ada celak mata di kedua matanya, dan bayi tersebut langsung membuka matanya, rafi'an tarfahu ila sama, tangannya menunjuk ke arah langit, melihat Syafa seraya tersenyum, dan subhanallah, kata Syafa, fa'adha'a lahul nur. Tampak terang di sebelah kanan bayi tersebut. Aku lihat cahaya tersebut terus hatta ra'aitu qusur Syam, sampai aku bisa melihat kerajaan Romawi. Aku pandang bayi itu, kemudian terlihat cahaya terang di samping kirinya. Fa'adha'a lahul nur, terlihat cahaya terang sampai aku lihat kerajaan Persia. Kata Syafa, kuntu min awalin nasi Islam. Sungguh, dari sejak lahir itu aku tahu, ini bayi bukan sembarang bayi. Ini adalah manusia yang spesial. Bukan hanya spesial, tapi dia istimewa. Bukan hanya istimewa, tapi pasti ini adalah bayi calon nabi umat ini, yang ditunggu oleh orang-orang Yahudi, yang ditunggu oleh orang-orang Nasrani, yang ditunggu dan dikabarkan oleh pendeta-pendeta selama ini. Dia berada dalam tanganku. Kata Syafa, aku sudah beriman dari sejak saat itu, hingga aku tunggu saat-saat dia melaporkan, mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi, aku menjadi orang yang segera beriman kepadanya. Begitu cerita Syafa. Subhanallah, begitu mendengar orang-orang dibacakan sejarah tentang lahirnya Nabi Muhammad seperti itu, mereka jadi bayang-bayang, oh, aduh indahnya Nabi Muhammad, rakyatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Semua membayangkan, oh indahnya Rasulullah, indahnya Nabi Muhammad. Jadi sejak saat itu, sejak masa itu, dari zaman Salahuddin sampai di masa sekarang ini, setiap kali peringatan-peringatan maulid dilaksanakan dan dibacakan kitab-kitab maulid. Kalau sampai di detik-detik kelahiran Nabi, mereka sama-sama kemudian berdiri untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW.
Ada sih beberapa orang yang suka berbicara tanpa didasari dengan hati, mengatakan yang seperti itu bid'ah. Untuk apa kita berdiri? Katanya, ya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan nggak kelihatan. Wah, karena yang bisa melihat Nabi itu bukan mata yang ini ya, tapi mata yang di sini. Dan Nabi Muhammad SAW juga sudah berjanji. Saya kalau ditanya seperti itu, saya suka jawab seperti ini. Di negeri saya kalau lagi rapat upacara, kalau lagi apel, itu kalau hari Senin kita punya upacara, mereka suruh berdiri untuk menghormati bendera merah putih. Di sini suka begitu tidak? Penghormatan terhadap bendera suka berdiri semua kan? Berdiri untuk menghormati bendera. Saya bilang kayaknya kalau dibilang bid'ah lebih pantas yang itu yang bid'ah. Kenapa nggak dibilang bid'ah buat yang berdiri buat bendera? Kenapa yang berdiri buat Nabi dikatakan bid'ah? Tapi kan Nabi Muhammadnya nggak ada. Ya tapi paling tidak kita lebih mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad daripada dari bendera. Subhanallah. Saya bukan orang yang tidak cinta negeri ya. Saya cinta sama negeri saya. Tapi bagaimanapun jauh lebih masuk akal berdiri untuk Nabi Muhammad daripada berdiri untuk yang lain-lain yang tidak kita harapkan syafaat dari mereka semuanya. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sendiri sudah berjanji. Kata Nabi seperti ini, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda salama." Tidak ada seseorang mengucapkan salam padaku dari umatku, siapapun dari kita. Ketika kita dengan hati khusyuk, dengan hati menghadirkan Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, "Illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda salama." Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Nabi yang berjanji bahwa salam kita akan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita berdiri dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, tentulah Nabi Muhammad akan berkenan untuk menjawab salam kita. Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah. Kata Nabi, kalau 40 orang berkumpul, tidak ada yang ditolak. Satu diterima, kalau ada 40 orang berkumpul, salah satu di antara mereka ada yang diterima oleh Allah. Kalau salah satu yang diterima, itu maka akan menjadikan semua dari mereka diterima. Semuanya. Itu kemudian kita biasa buat ramai-ramai seperti ini, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, insya Allah salam kita akan dijawab oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang pemuda dari Bani Israel. Dulu ada seorang pemuda dari umat Islam dari zaman sekitar 200-300 tahun yang lalu. Pemuda ini seperti yang lain-lain, seperti pemuda-pemuda yang lain, dia kerjakan sholat, alhamdulillah tidak pernah tinggal. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia juga bersedekah kalau dia mampu untuk bersedekah. Tapi juga seperti yang lain-lain, kadang dia juga kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kadang bermaksiat juga, dosa-dosa juga, dosa kecil-kecil biasa dia lakukan. Cuman bedanya dia dengan pemuda-pemuda yang lain, dia setiap hari bekerja, kalau malam dia pulang dari kerjanya mendapatkan upah dari hasil kerjanya, dia bagi upah tersebut. Untuk makan esok hari, sebagian sisanya ditabung, yang sedikit ditabung. Ditabungnya itu setiap hari sama dia, dari hari ke hari. Dan dia buka tabungannya 1 tahun sekali. Bukan untuk lebaran, hari raya, bukan. Bukan untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Dia buka tabungannya tersebut tepat pada malam pertama bulan Rabiul Awal. Kembali, ya Allah, bulan Rabiul Awal nih, datang nih, alhamdulillah, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Sambil dia menumpuk cinta kepada Nabi Muhammad, dia pun kemudian membuka tabungan tersebut. Ada yang diambil buat beli pakaian baru, lengkap dengan pecinya, dengan pakaiannya, dengan sendalnya, dengan minyak wanginya, semuanya lengkap. Kemudian yang banyaknya, beberapa, kalau di sini beberapa $10 barangkali,
Nah, itu sama dia dikumpulkan, ditaruh, dia pergi besok harinya ke tukang masak. Catering, dia pergi ke sana, tolong masakkan untuk saya, untuk sekitar 50-an orang, 60-an orang, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal bawakan ke rumah saya, pagi hari. Dan sepanjang harinya, dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal, dia menetapkan di hatinya untuk mulai banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Setiap kali bertemu dengan kawan-kawan, kalau ditanya bagaimana keadaanmu, alhamdulillah, ini kan bulan Maulid Nabi nih, bulan lahir Nabi nih, saya penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Aduh, kangen ya sama Nabi. Terus seperti itu. Sampai kalau pas malam 12 Rabiul Awal, dia akan tidur di awal malam. Jam 8, jam 9 dia akan tidur, untuk kemudian bangun jam 12 malam. Apa yang dia lakukan? Mandi. Dia mandi, jam 12 malam itu dia mandi. Kemudian dia pakai baju baru yang dia punya. Dia pakai pecinya yang baru, dia pakai minyak wanginya, dia rapi-rapi, dia dandan, dia bersih-bersih diri. Kemudian setelah itu, mulai dia menghadap kiblat setelah sholat barang 2 rakaat. Dia kemudian menghadap kiblat, dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia baca Maulid Nabi. Jam 1 malam dia baca Maulid Nabi. Sampai kemudian jam 2-an, jam 3-an malam dia baca sholawat kepada Rasulullah SAW sepanjang malam itu. Sampai detik-detik menjelang subuh. Dia tahu, oh ini saat lahirnya Nabi Muhammad ini. Begitu saat menjelang 10-15 menit menjelang subuh, dia akan diam sendirian, berdiri sendirian, dia ucap salam kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Rasul, jangan pernah tinggalkan kami. Kasihati, lihat kami. Kami adalah umatmu, gak punya bekal apa-apa kecuali memiliki cinta kepadamu. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Tidak di dunia, tidak di hari akhirat. Dia ucap salam, dia ucap salam, dia ucap salam sampai subuh. Azan subuh, dia pergi ke masjid, ikut salat berjamaah. Kemudian dia rapi-rapikan rumahnya. Itu kalau tanggal 12 Rabiul Awal, dia sudah rutin panggil kawan-kawannya, panggil anak-anak kecil di kampungnya. Mereka datang semua pagi hari tersebut untuk kemudian membaca Maulid Nabi Muhammad SAW dari kitab-kitab yang ada. Dibaca, yang dia tahu dia ceritakan. Tapi walaupun sedikit-sedikit yang dia tahu, karena dia juga tidak pernah sekolah jauh-jauh ke Timur Tengah, dia juga tidak pernah bersekolah secara khusus mempelajari agama, yang dia tahu dari Nabi Muhammad diceritakan. Adik-adik sekalian, Nabi Muhammad itu wajahnya indah, alisnya seperti nur yang terbalik, matanya cakep, hidungnya katanya kecil, mancung, bibirnya senantiasa menunjukkan senyuman. Nabi Muhammad itu kalau berjalan bersama dengan siapapun terlihat seperti bulan di antara bintang-bintang. Nabi Muhammad itu kalau bertutur sapa, bahasanya sangat indah, sangat lembut. Nabi Muhammad kalau ada yang manggil dari belakang, beliau menoleh dengan seluruh tubuhnya. Dia ceritakan tentang Rasulullah yang dia tahu. Sampai nanti siang, kemudian mereka sama-sama berdiri. Setelah selesai baca doa Maulid, makan-makan mereka. Dengan yang selama ini dia tabung selama setahun, dia kemudian makanannya datang, mereka ajak mereka semuanya makan. Setelah itu buat. Besok harinya dia kembali melaksanakan aktivitasnya seperti sedia kala. Pemuda tersebut meninggal usianya belum tua. Masih umur belum menikah, dia sudah meninggal dunia. Masih muda. Salah satu dari kawannya, beberapa hari setelah kemeninggalannya, melihat dia dalam kubur keadaannya nikmat luar biasa. Sudah, wah, enak sekali kau dalam kuburmu ini. Amal ibadah apa yang diterima Allah yang membuatmu menjadi seperti ini? Karena biasanya orang yang kuburannya nikmat seperti itu tuh adalah orang-orang yang amal ibadahnya luar biasa. Amal ibadah apa yang diterima Allah menjadikan kuburmu jadi tempat yang sangat nikmat seperti ini? Dia bilang, saya nggak tahu. Cuman saya akan ceritakan padamu kisah hari pertama saya di kuburan. Wah, bagaimana nih kisahnya? Dia bilang, ketika 7 langkahan orang dari menguburkan saya, kisah ini diceritakan oleh Abu Bakar Syaqaq dalam salah satu kitabnya namanya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab 25.
dan sering juga diceritakan oleh para guru-guru saya. Bagi yang berminat untuk melihat rujukannya dipersilahkan. Dia bilang ketika 7 langkahan orang menguburkan saya kemudian dibangkitkan kembali. Kan seperti itu ceritanya, seperti yang diceritakan Nabi. Masih orang 7 langkahan kaki terakhir menguburkan kita, roh kita dibangkitkan, dibalikan kembali ke jasad. Dia bilang aku dibangkitkan, mendapati berada dalam kuburan sempit, gelap, sendirian. Saya ketakutan. Aduh, ini nih yang namanya alam kubur nih. Ini alam barzah nih, yang diceritakan ustaz-ustaz, yang diceritakan orang-orang yang berceramah. Ini dia nih, sempit, gelap. Saya ketakutan. Saya dari ketakutan itu mulai gemetaran badan saya, sampai saya menggigil kedinginan karena takut. Dia bilang, saya kemudian membayangkan, ini setelah ini akan datang malaikat Munkar Nakir yang kabarnya akan menanyai dalam beberapa hal urusan agama. Seperti apa nih? Katanya keadaan mereka, matanya seperti kilat menyambar, suaranya menggelegar seperti petir, wajah mereka menyeramkan. Saya tambah ketakutan. Gak lama kemudian terlihat cahaya terang di depan saya menyilaukan mata. Saya pikir ini dia nih, malaikat Munkar Nakir nih. Tambah gemetar saya membayangkan sebentar lagi malaikat Munkar Nakirnya akan tiba. Saat saya sedang gemetar seperti itu, terus datang orang tersebut, ternyata bukan 2, tapi 1. Saya pikir, malaikat Munkar Nakir itu ternyata nama untuk 1. Tapi kemudian dia datang dan saya, kok wajahnya indah, kok cakep, nggak seperti yang dibayangkan. Tambah dekat orang tersebut, tambah indah wajahnya, membuat saya terpesona, dan saya malah hilang seluruh ketakutan saya. Sampai kemudian orang tersebut tambah dekat, sampai kemudian dia duduk di hadapan saya. Saya bilang padanya, wah, andai saja saya tahu bahwa Munkar Nakir adalah orang yang setampang kau, saya tidak ketakutan dari tadi. Coba kalau dari tadi nih Munkar Nakirnya cakep kayak begini, saya nggak akan takut. Katanya orang tersebut, lastu bimunkar wala nakir. Aku bukan Munkar Nakir, nah. Waman antidah, dan siapakah engkau kalau begitu? Jika bukan Munkar Nakir, siapakah gerangan engkau? Aku yang senantiasa engkau peringati di 12 Rabiul Awal. Aku yang senantiasa engkau rindukan. Aku yang senantiasa engkau ucapkan salam pada tengah malam. Di saat detik-detik kelahiranku akan segera tiba. Aku yang senantiasa engkau ucapkan salawat. Aku yang senantiasa engkau rindukan. Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka asrafta ala nafsik, engkau seringkali berani berbuat dosa. Walakinnaka fafikri, tapi engkau memiliki cinta padaku yang besar. Tatkala aku mendengar berita kematianmu, fajitu usyaffi' laka fid dunya qabla an usyaffi' laka fil akhirah. Aku datang kepadamu untuk memberi syafaat padamu dari sejak sekarang. Sebelum nanti di hari akhirat, aku akan datang memberikan syafaat kepadamu. Tenangkan hatimu nak, sebentar lagi malaikat Munkar Nakir akan segera datang padamu. Namun, aku akan berada di sampingmu. Jika kau kesulitan menjawab jawaban-jawaban mereka, persoalan-persoalan mereka, aku akan mentalkinkan jawabannya untukmu. Tenangkan hatimu. Dia bilang, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang, tidak ada lagi permasalahan dalam kuburan, tidak ada lagi permasalahan dalam barzah, tidak ada lagi yang menyulitkanku sampai di masa sekarang ini. Semuanya menjadi kehidupan yang menyenangkan, berkah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini baginda Rasulullah alaihi wasallam. Ada lagi kisah tentang Khalifah Ma'mun. Ada seorang pemuda lagi naik kuda. Dia lagi naik kuda dengan kencangnya, kudanya jadi liar. Kudanya menjadi tidak terkendali. Tahu-tahu kudanya kemudian masuk ke halaman istananya Khalifah Ma'mun yang kala itu sedang memiliki anak, sedang belajar berjalan. Jadi kadang berjalan, kadang merangkak
berangkat. Dia bilang tiba-tiba kudanya menjadi liar dan kemudian ada anaknya khalifah. Khalifah itu seperti presiden, lebih tinggi lagi dari presiden karena dia menguasai seluruh dual Islamiyah, seluruh negara Islam pada saat itu. Khalifah Ma'mun namanya. Anaknya Khalifah Ma'mun sedang bermain-main di halaman istana, sedang belajar jalan. Tiba-tiba kejatuhan kudanya pemuda ini. Jatuh kuda tersebut menimpa anak itu, nabrak anaknya, jatuh kemudiannya, dan kuda itu baru bisa diangkat beberapa menit kemudian. Ketika kuda tersebut diangkat, anaknya menggelepar-gelepar meninggal saat itu juga. Bayangkan seperti apa kemarahan ayahnya, yang adalah seorang khalifah, yang adalah seorang presiden, luar biasa marah. Dia segera kemudian meminta pemuda itu dihadapkan padanya. Dan pemuda itu hampir terkencing-kencing dia karena takutnya menghadap khalifah yang anaknya telah dibunuh meskipun tidak sengaja oleh dia yang menaiki kuda tersebut. Ketakutan luar biasa. Sempat dia berucap sesuatu sebelum masuk. Namun subhanallah, begitu pemuda tersebut masuk di hadapannya khalifah, begitu melihat wajahnya, khalifah kehilangan kemarahannya. Marahnya hilang begitu aja sampai pemuda tersebut diminta untuk maju. Silahkan maju lah. Begitu maju, tambah hilang rasa kemarahan dari khalifah. Sampai didudukkan pemuda tersebut di hadapan khalifah. Khalifah bertanya, "Saharun anta? Apakah kamu tukang sihir?" "Kenapa memangnya?" Dia bilang, "Saya sedemikian marahnya tadi. Namun begitu melihat wajahmu hilang semua kemarahanku." "Apakah kamu tukang sihir?" Dia bilang, "Tidak, saya bukan. Saya tidak mengerti sesuatu tentang sihir." "Lantas bagaimana mungkin kemarahan saya menguap begitu aja? Dan saya tidak merasa marah apapun kepadamu, malah yang ada sayang kepadamu. Apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Saya ketika masuk tadi sempat nazar." "Apa nazarmu?" "Ya Allah, jika kau selamatkan aku dari musibah ini yang sepertinya tidak terbayang bisa selamat, paling tidak penjara, paling tidak jil barangkali. Gitu. Kalau ya Rabb sampai aku bisa selamat dari musibah ini, aku bernazar untuk mengumpulkan kawan-kawan, tetangga-tetangga untuk aku bacakan kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Aku rayakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW." "Oh, karena itulah," kata khalifah, "engkau kemudian menjadi, Allah kemudian menghilangkan kemarahanku dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW." Malah ditanya oleh khalifah, "Kira-kira kamu membutuhkan dana berapa banyak?" Malah ditumbang sama khalifahnya untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini pun juga ada dalam kitab itu di bab 5. Ala syarah Fathul Mu'in di kitab Anadul Khalifin. Boleh dirujuk bagi yang berkenan untuk melihat. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, ini cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak akan disia-siakan oleh Allah. Karena memang jika kita melakukannya seperti tadi kita baca maulid, indah sekali tadi ya, baca salawat-salawat. Ada di depan yang tadi dibaca itu bahasanya begini. Wa ajmalu minka lam taraqattu ainu. Wa ahsanu minka lam talidin nisab. Khuliqta mubara'an min kulli aibin. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Ini kata-kata disampaikan oleh Hasan bin Thabit, merupakan penyair di zaman Arab, di zaman hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang pandai syair. Ketika melihat wajah Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad datang di satu majelis, dia pandangi Nabi, seraya mengatakan, "Wa ajmalu minka lam taraqattu ain." Wahai Nabi, yang lebih tampan darimu tidak akan pernah lagi dilihat oleh mata manusia. Wa ahsan minka lam talidin nisa. Yang lebih baik akhlaknya, yang lebih baik kepribadiannya, tidak akan pernah lagi dilahirkan oleh rahim seorang wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau wahai Nabi lahir tanpa ada cacat, tanpa ada kekurangan, tanpa ada yang kurang pas, nggak ada. Semuanya bagus, semuanya paling indah.
ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau sebelum dilahirkan ditanya dan kemudian kau memesan. Ibu, kalau kita lagi hamil, boleh pesan bayimu nanti yang akan kau lahirkan kepengen seperti apa. Kira-kira pesannya yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Pasti semuanya bagus. Matanya yang paling bagus, hidungnya yang paling bagus, bibirnya yang paling bagus, akhlaknya paling bagus, sabarnya, syukurnya, tawakalnya, ikhlasnya, hatinya paling indah, kan begitu? Katanya Zaid, katanya Hasan bin Thabit, engkau seperti itu wahai Nabi. Sepertinya sebelum lahir kau boleh pesan, dapat memesan kepada Allah, ya Rabb, aku pengennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lahirlah orang sepertimu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat menjadikan cinta mereka kepada Nabi adalah bekal terbesar dalam kehidupan mereka. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir kalinya, ini bagian terakhir dari ceramah pada hari ini, saya akan ceritakan tentang Ali Zainal Abidin. Itu adalah anak dari cucu Nabi Muhammad SAW. Nabi punya putri, namanya Fatimah Zahra. Putri beliau punya anak laki-laki namanya Husain diantaranya. Sayyidina Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini sebelum lahir Nabi sudah mengkabari tentangnya bahwa beliau akan menjadi orang ahli ibadah yang paling terkemuka ibadahnya. Nabi bercerita kepada Jabir bin Abdullah yang memang ditakdirkan berumur panjang. Waktu itu ada Sayyidina Husain sedang bermain-main di halaman masjid. Nabi bercerita kepada Jabir, "Ya Jabir, akan lahir dari anak itu, cucuku itu, seorang anak yang apabila datang hari kiamat akan ada panggilan liyaqum Zainal Abidin. Hendaklah berdiri sebaik-baik ahli ibadah. Maka yang akan berdiri adalah anak dari cucuku yang sedang bermain itu. Namanya Ali. Dan dari Ali itu, wahai Jabir, akan lahir seorang anak namanya seperti namaku. Kalau umurmu sampaikan salamku kepadanya." Jadi Nabi berkirim salam kepada cucu dari cucunya. Yang sekarang cucunya aja masih bermain kala itu. Kalau Nabi bicara, cucunya aja masih umur 7 tahunan. Nabi pun wafat. Sayyidina Husain melahirkan anak laki-laki kemudian setelah menikah. Karena disampaikan cerita bahwa Nabi pernah bilang kepadaku, "Wahai Husain, engkau akan melahirkan anak laki-laki namanya Ali. Kalau datang hari kiamat akan ada panggilan berdiri sebaik-baik ahli ibadah, yang berdiri anakmu itu yang namanya Ali." Sayyidina Husain melahirkan, istrinya tentunya, melahirkan seorang anak laki-laki. Sama Sayyidina Husain dikasih nama Ali. Gak lama kemudian istrinya hamil lagi, lahir laki-laki lagi. Kata Sayyidina Husain, barangkali yang ini yang dimaksud sama Nabi. Jadi dikasih nama Ali juga. Lahir untuk ketiga kalinya, laki-laki lagi anaknya. Barangkali yang ini dia malah. Jadi dikasih nama Ali. 3 Ali dimiliki oleh Sayyidina Husain. Buat membedakan, Sayyidina Husain kasih nama yang besar Ali Akbar, Ali Gede, Ali besar. Yang setengah dikasih nama Ali Awsat, Ali tengah. Yang terakhir dikasih nama Ali Asghar, Ali kecil. Yang semua Ali-Ali tersebut meninggal di medan peperangan Karbala, hanya bisa Ali yang tengah, Ali Al-Awsat. Itulah yang kemudian umurnya panjang dan mendapatkan julukan Zainal Abidin, sebaik-baik ahli ibadah. Bagaimana tidak? Beliau itu menghidupkan malamnya dengan sholat dan menghidupkan malamnya dengan bersedekah. Kalau sholat, beliau itu jangankan ketika sholat, dari sejak wudhu seringkali gemetar. Sampai kadang-kadang pernah setelah beliau wudhu, beliau pingsan. Dibawa, dipapan oleh orang-orang kemudian, dan pingsan kan membatalkan wudhu. Jadi habis pingsan kemudian beliau wudhu lagi. Kemudian sholat, baru kemudian sholat. Ketika ditanya, "Kenapa gemeteran seperti ini wahai Husain setelah berwudhu? Wahai Ali setelah berwudhu?" Ali Zainal Abidin mengatakan, "Atadrun baina yaday man aqum wa man unadi." Kalian tahu nggak? Saya ini dengan wudhu ini mau menghadap kepada siapa? Saya mau menghadap kepada Allah yang memiliki hidup mati saya, memiliki kebahagiaan, kesengsaraan saya. Saya takut kalau salah di hadapannya, saya jadi apa nanti? Pernah
suatu ketika beliau tengah sholat, rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Sampai selesai beliau sholat, itu orang-orang sudah teriak semua, wahai Ali kebakaran, Ali api, Ali Zainal Abidin, wahai Tuhan, wahai Imam, semua berteriak. Tapi beliau tetap melanjutkan sholatnya, rumahnya hampir separuhnya terbakar. Sampai selepas sholat, beliau baru berlari. Orang-orang menanyakan, kami sudah mengingatkanmu dari sejak engkau tengah berada dalam sholat tadi. Ali Zainal Abidin mengatakan, bagaimana al-hadni an-narul kubra. Aku tidak bisa melihat api yang kecil ini, karena di hadapanku ada api yang jauh lebih besar lagi. Api neraka Allah Ta'ala. Wah, subhanallah. Jadi nggak kelihatan kebakaran itu, karena sedang memikirkan alam akhirat dan api neraka. Beliau setiap malam suka membawa barang-barang berat di punggungnya. Sampai ketika meninggal dunia, waktu sedang dimandikan terlihat belakangnya seperti bekas membawa barang berat. Dan di kedua matanya, di bawahnya ada 2 garis hitam. Ketika ditanya oleh pelayannya, kata pelayannya yang berkhidmat di rumah beliau, amal khatanil aswadan, ada pun 2 garis hitam di bawah matanya karena banyaknya menangis karena takut kepada Allah. Sementara beban berat seperti ada bekas mengangkat barang berat di belakang punggungnya, kalau datang waktu malam seringkali beliau membawa gandum di belakang punggungnya berat. Dia bawa ke rumah orang-orang miskin yang ada di kota Madinah. 200 keluarga fakir di kota Madinah, beliau yang menanggung nafkah mereka tanpa mereka tahu siapa yang menanggung nafkahnya selama ini. Kalau pagi mereka mau mengemis, buka pintu, ada makanan di depan rumah mereka. Nggak jadi ngemis. Ntar kalau makanan mereka habis setelah 5 hari, 6 hari, malamnya mau ngemis, besok pagi mau ngemis, malamnya mereka buka makanan, ada makanan lagi di situ. Terus seperti itu. Selama hidup Ali Zainal Abidin tidak ada seorang pengemis pun. Sampai ketika wafat beliau, barulah kemudian ada banyak pengemis-pengemis di kota Madinah yang kehilangan bekal makanan di depan rumah mereka setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Sedekah luar biasa, sholat luar biasa, ibadah luar biasa, layak untuk mendapatkan julukan Zainal Abidin. Untuk nanti di hari akhirat, liyagum Zainal Abidin, fayagum ibn waladi hada, kata Rasulullah. Namun yang jadi masalahnya adalah yang akan saya ceritakan ini, dengar ucapan Ali Zainal Abidin setiap kali berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dia apabila datang ke makam Nabi Muhammad, beliau tinggal di Madinah, dan makam Nabi seperti yang kita tahu juga di Madinah. Beliau nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Di depan makam Rasul dipegang ubah Rasulullah alaihissalam. Kemudian beliau berkata begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi fama lihilatun ghayra hubbin fika yuddafaru. Dengan pinangan air mata terus membanjiri wajah beliau. Beliau mengatakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, penuh hormat. Dia nggak memanggil ya Jaddi, wahai kakekku, tapi dipanggil ya Sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi. Beliau mengatakan, tolong segera ambil uluran tanganku. Membayangkan dirinya seolah-olah sedang hampir tenggelam. Tenggelam atas apa? Atas dosa-dosa, atas perbuatan jelek. Padahal dosa apa yang dimiliki olehnya? Ahli ibadah yang luar biasa seperti itu. Dia bilang, wahai Tuhan, tolong segera ambil uluran tanganku. Semalihilah, aku sebentar lagi menuju pada Allah, dan aku tidak memiliki jalan keluar atas kemurkaan Allah. Aku tidak memiliki bekal untuk menghadap Allah. Aku cuma memiliki cinta kepadamu, wahai Rasulullah, yang aku timbun hari demi hari, yang aku kumpulkan waktu demi waktu. Satu-satunya bekal yang aku miliki untuk menghadap Allah
adalah cinta kepadamu, wahai Rasulullah, yang aku taruh di hatiku. Helai demi helai hingga ia menjadi besar. Selapis demi lapis hingga ia menjadi banyak. Aku berharap aku bisa menghadap Allah dengan berbekal cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Ini subhanallah. Ayo kita juga belajar untuk menjadikan cinta kita kepada Nabi sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan hanya sekedar cinta, tapi diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Tapi bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dengan ringan jika kita belum memiliki cinta kepadanya. Ayo berbekal cinta kepada beliau, insya Allah. Karena bagaimanapun, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kawan-kawan yang tercinta, Nabi sangat kenal dengan satu demi satu di antara kita, kecuali orang-orang yang memang tidak ingin mengenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa kok untuk menjadi orang yang dekat dengan Nabi dan dikenal oleh Nabi, hingga nanti di padang mahsyar di hari akhirat, ketika umat-umat mencari Nabi mereka, siapa tahu ada uluran tangan Nabi mencari-carimu di antara mereka. Ayo, tidak ada saat paling tepat untuk bisa mendekatkan dirimu dengan Nabi Muhammad kecuali saat hidupmu di dunia ini. Ayo kita jadikan sarana untuk bisa lebih dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ayo kita belajar sekarang. Sekarang ini ada 1-2 menit atau 5 menit boleh. Kita mau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi salam yang kali ini sebenarnya kita hampir di setiap, bukan hampir, selalu di setiap sholat kita ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dalam tahiyat ya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya saja kadang-kadang kita mengucapkannya sambil lalu, sambil pikiran kita kemana-mana. Sekarang saya kepengen, saya mengajak kawan-kawan sekalian, ayo sekarang ini belajar untuk nyambung, bikin tali yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi, berkumpul 40 orang dari umatnya dengan tulus ikhlas. Salah satunya ada yang hatinya dicinta oleh Allah Ta'ala. Dengan berkah yang satu yang dicinta Allah, semoga semuanya jadi dicinta oleh Allah. Dengan berkah satu yang diterima, mudah-mudahan semuanya jadi diterima. Dengan berkah satu yang entah siapa, kita tidak tahu di antara kita, ada orang yang salamnya didengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkenan menjawab salamnya. Nggak mungkin hanya salam dia yang dijawab, tapi salam dari semua dari kita akan dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau dekat dengan kita. Beliau yang mengatakan, aku di saat meninggal dunia nanti, urribat alayya a'malukum, amal perbuatan kalian disampaikan padaku. Fa'in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau aku dapati perbuatan kalian baik, aku berterima kasih kepada Allah. Fa'in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian kurang baik, aku beristighfar untuk kalian kepada Allah Ta'ala. Ayo mudah-mudahan saat ini kita bisa bikin laporan yang baik untuk Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan beliau mudah-mudahan tersenyum di alamnya. Dan siapa tahu beliau berkenan hadir sebagaimana janjinya, tidak ada seseorang mengucapkan salam padaku kecuali aku akan hadir sehingga bisa menjawab salamnya. Semoga hari ini kita akan mengucapkan salam dan Nabi Muhammad berkenan hadir menjawab salam-salam kita. Konsentrasikan pikiran, kosongkan hati, bayangkan Rasulullah SAW, lupakan berbagai macam hal, pemikiran-pemikiran dan gejala yang selama ini ada dalam hati kita. Untuk sejenak kita luangkan hati kita, kosongkan jiwa kita, menghadirkan Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mari ucapkan bersama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu
عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مجتبى. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك يا ياسين. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا طه. السلام عليك يا مدثر. السلام عليك يا مدثر. السلام عليك يا مزمل. السلام عليك يا مزمل. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدنا محمد. السلام عليك يا سيدنا محمد. السلام عليك يا سيدنا أحمد. السلام عليك يا سيدنا أحمد. السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعلى عباد الله الصالحين. Salam untukmu wahai kasih Allah. Salam untukmu wahai junjungan kami. Salam untukmu wahai yang diutus Allah sebagai rahmat. Salam untukmu wahai pemberi syafaat. Salam untukmu wahai yang disebut Allah dengan nama Mudaththir, dengan nama Muzammil, dengan nama Yasin, dengan nama Toha. Salam untukmu wahai yang diberi nama Allah dengan nama Muhammad. Salam untukmu wahai yang diberi nama Allah dengan nama Ahmad. Salam untukmu wahai manusia paling mulia. Salam untukmu wahai manusia paling dermawan. Salam untukmu wahai manusia yang paling suci. Salam untukmu wahai manusia tanpa kekurangan. Salam untukmu wahai manusia tanpa celah. Salam untukmu wahai manusia tanpa aib. Salam untukmu wahai manusia yang sempurna. Salam untukmu wahai kekasih hati kami. Salam untukmu wahai penerang jiwa kami. Salam untukmu wahai dokter untuk hati kami. Salam untukmu wahai penyejuk jiwa-jiwa kami. Salam untukmu wahai pelipur lara kami. Salam untukmu wahai kasih Allah. Salam untukmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabika ajma'in. Salam untukmu, semoga salawat dan salam Allah senantiasa dicurahkan kepadamu ya Rasulullah. Inilah kami sekelompok dari umatmu mengharapkan syafaatmu. Inilah sekelompok dari umatmu menagih janji kepadamu. Engkau yang berkata bahwa tatkala kami mengucapkan salam padamu, Engkau akan hadir menjawab salam kami. Kami telah mengucapkan salam kepadamu, maka kami nantikan kehadiranmu. Hadir untuk menjadi penerang hati-hati kami. Hadir untuk memandang kami pada saat ini. Engkau pandang mata kami sehingga mata kami bisa melihat sebagaimana caramu dulu melihat. Engkau pandang telinga kami dan mendoakan kepada Allah agar telinga kami menjadi telinga yang benar, telinga yang suka mendengarkan kebajikan-kebajikan. Engkau pandang lisan-lisan kami dan memohonkan kepada Allah agar lisan-lisan kami menjadi lisan yang benar, lisan yang menyuarakan kebajikan, lisan yang mengajak kepada kebaikan, lisan yang tidak suka membicarakan aib orang, lisan
lisan yang tidak suka berbohong, lisan yang tidak suka menyakiti hati orang, lisan yang tidak suka berkata kasar, lisan yang hanya pandai berkata kebaikan-kebaikan. Wahai Rasulullah, kami mengharap Engkau memandang kami pada saat ini, memandang tangan kami menjadi tangan yang ringan membantu orang lain, menjadi tangan yang ringan bersedekah. Engkau kami mohon kepadamu ya Rasulullah, pandang kaki-kaki kami dan memohonkan kepada Allah agar kaki-kaki kami jadi kaki yang ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melangkah ke tempat-tempat yang baik dan menghindar dari tempat-tempat yang membuat Allah murka pada kami. Ya Rasulullah, dan lebih dari semuanya, pandanglah hati-hati kami. Wahai Rasul, pandanglah hati-hati kami, semua yang menjadi penghalang antara kami dengan Allah. Mohonkan kepada Allah agar menghilangkan penghalang-penghalang tersebut, sehingga kami bisa memiliki hubungan dan mudah untuk bisa mengingat Allah dalam tiap keadaan. Wahai Rasul, pandanglah hati-hati kami. Kami mohon kepadamu, pandang hati kami dan doakan agar hati kami bisa menjadi hati yang selamat. Karena kami takut untuk satu waktu, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang waktu tidak akan bermanfaat anak, tidak akan bermanfaat harta. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Wahai Rasul, pandang hati kami dan doakan agar hati kami menjadi hati yang selamat, hati yang dipenuhi dengan keimanan, hati yang berisi cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Pandanglah hati-hati kami, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menaruhkan yang indah-indah dalam hati kami dan menyingkirkan segala sifat-sifat buruk dalam hati-hati kami. Wahai Rasul, pandanglah jiwa-jiwa kami, sehingga ia bisa menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang apabila kembali terdengar panggilannya, ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai Rasulullah, pandang kami semua pada saat ini dengan pandangan cintamu, cinta yang kau janjikan kepada umatmu, cinta yang membuat engkau tatkala didatangi malaikat Israel berkata, wa man li ummati ba'di ya Israel, jika aku wafat siapakah untuk umatku wahai Israel. Kamilah yang kau pikirkan bahkan di saat sakaratul mautmu datang wahai Rasul. Kamilah yang ada dalam benakmu bahkan untuk malam-malammu di saat engkau berjaga dan mengadakan tangan berdoa kepada Allah. Kami bukankah kami yang kau pikirkan untuk saat hidup dan matimu ya Rasulullah. Maka jangan pernah meninggalkan kami, maka teruslah memohon untuk kami dan teruslah berdoa untuk kami. Kami adalah umatmu wahai Rasul, dan syafaat darimu kami harapkan untuk saat di dunia ini sehingga kami menjadi terbimbing, untuk saat di dunia ini sehingga jalan-jalan kami tertuntun kepada jalan yang benar. Wahai Rasul, kami mohon syafaatmu untuk yang sedang sakit di antara kami sehingga ia menjadi sehat kembali, untuk yang sedang sedih di antara kami sehingga kesedihannya terangkat, untuk yang sedang ada masalah di antara kami sehingga Allah beri jalan keluar atas permasalahannya. Ya Rasulullah, kami berharap syafaat darimu untuk saat Israel datang mencabut nyawa kami. Wahai Rasul, kami berharap syafaatmu sehingga kalimat la ilaha illallah mampu diucapkan oleh lisan-lisan kami. Wahai Rasul, kami berharap syafaat dan kehadiranmu untuk sakitnya sakaratul maut kami sehingga ia menjadi ringan. Kami harapkan kehadiranmu ya Rasulullah sehingga iman tidak terjabut dari dalam jiwa-jiwa kami di saat kematian
hidup kami, untuk masa senang, masa susah kami, untuk masa sehat, masa sakit kami. Kami harapkan Engkau, wahai Rasul, jangan pernah meninggalkan kami di dunia, jangan pernah meninggalkan kami di hari akhirat nanti. Kami harapkan Engkau, wahai Rasul, untuk saat mahsyar kami. Kami harapkan Engkau, wahai Rasul, untuk saat amal kami ditimbang. Kami harapkan Engkau, wahai Rasul, untuk saat amal kami dihisab. Kami harapkan Engkau, wahai Rasul, untuk saat kami harus melintasi siratal mustaqim. Kami harapkan Engkau, wahai Rasul, membimbing tangan-tangan kami sehingga kami dimasukkan ke dalam surga meskipun kami tidak pantas memasukinya. Kami harapkan syafaat-Mu, wahai Rasul, menghindarkan kami dari api neraka meskipun gunungan dosa membuat kami layak memasukinya. Wahai Rasulullah, kami berharap syafaat-Mu untuk kedua orang tua kami sehingga mereka dicinta Allah Ta'ala. Kami harapkan syafaat dari-Mu, wahai Rasul, untuk seluruh keluarga-keluarga kami sehingga mereka mendapatkan hidayah, sehingga mereka mendapatkan bimbingan, sehingga mereka memiliki cinta kepada Allah dan kepada-Mu, ya Rasulullah. Kami harapkan syafaat dari-Mu, wahai Rasul. Jangan pernah biarkan kami sendirian kesalahan jalan di dunia ini. Wahai Rasul, kami harapkan bimbingan dari-Mu, menjadikan kami berjalan sesuai dengan aturan, mengikuti hidup-Mu, mengikuti sunnah-sunnah-Mu hingga hari kematian kami datang. Ya Rasulullah, jangan pernah tega meninggalkan kami. Jangan pernah tega membiarkan kami sendirian. Jangan pernah tega, karena kami adalah umat-Mu, ya Rasulullah. Karena kami adalah orang-orang yang Kau pikirkan bahkan di saat kematian kepada-Mu datang menjelang. Ya Rasulullah, inilah kami umat-Mu, memiliki cinta sedikit kepada-Mu. Jika cinta tersebut benar, mohonkan kepada Allah agar ditambahkan sehingga memenuhi ruang hati kami. Jika cinta kepada-Mu belum benar, mohonkan kepada Allah agar kami diberi cinta yang benar kepada-Mu, wahai Rasul. Ya Rasulullah, inilah kami dari umat-Mu. Pandang kami dengan cinta-Mu, pandang kami dengan syafaat-Mu. Rindu kami padamu, ya Rasulullah. Rindu kami kepadamu, ya Rasulullah. Rindu kami kepadamu, wahai kekasih Allah. Jangan pernah tega meninggalkan kami kapan dan dimanapun kami berada. Wassallallahu alaika ya Rasulullah. Wassallallahu ala alika ya Rasulullah. Wasallallahu ala ashabika ya Rasulullah. Wasallallahu wasallam alaina wa ala ibadillahi salihin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Saya mohonkan Fatihah sekali lagi untuk Al-Wafa. Semoga ia menjadi satu pertumbuhan yang baik, bisa menyatukan hati para ustadzah yang ada di Singapura dan dakwahnya bisa meluas ke berbagai macam kalangan. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandang mereka dengan rahmat. Semoga Nabi Muhammad memandang mereka dengan syafaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengiringi langkah-langkah mereka ke depan. Ala hadhihi niyyah bi kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbal Allah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk kita di dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعيد من يصلوا على النبي صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. وصلى ربنا في كل حين وسلم
ربنا